terutama di masa pandemi COVID tidak mudah ya. Pergerakan semua pekerja ke lapangan juga ada batasan-batasan. Ini juga menjadi kendala kita. Namun dengan protokol kesehatan yang diterapkan itu bisa membuat langkah-langkah kita ini kita reliabilitas ataupun kemampuan atau availability dari suatu fasilitas itu lebih baik, sehingga downtime ataupun produksi yang terhambat itu bisa kita tekan. Jadi kita akan maksimalkan produksi. Nah, yang taktis tadi itu adalah terkait dengan bagaimana kita menerapkan production enhancement teknologi misalnya. Nah, misalnya salah satu contoh artificial lift yang selama ini mungkin kita masih ragu-ragu dengan teknologi baru, ini akan kita coba terapkan ke dalam beberapa K3S, terutama terkait dengan K3S yang saat ini cukup besar mengoperasikan lapangan ya, seperti Pertamina itu kan hampir 60% ya. Jadi ini yang akan menopang produksi nasional. Itu kita coba tekankan lagi ke teman-teman di Pertamina ataupun yang K3S Indonesia lainnya seperti Medco. Kita terapkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi, kemudian juga program kesumuran kita lihat bagaimana meningkatkan sumur yang sudah ada itu bisa menaikkan produksi. Itu yang saya maksud dengan taktis. Jadi kita bisa lakukan, ini kan low hanging fruit ya. Low hanging fruit yang gampang kita kerjakan, it's a quick win. Tapi kalau yang strategik itu lebih ke arah fiskal. Jadi ke arah fiskal itu dengan kita memberikan stimulus, keekonomian improve, teman-teman di K3S itu dapat dengan mudah menyetujui investasi untuk segera dijalankan. Memberikan stimulus yang tepat dan sesuai sehingga keekonomian juga bisa bertumbuh di sana. Ini dengan realisasi produksi di kuartal 1 2021 ini Pak Fathar tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Apa sih Pak yang terrefleksi di sini impian kita dan misi mulia untuk mengejar 1 juta barel per hari? Seberapa besar ini masih bisa dikejar? Masihkah kita bisa on track dengan misi 1 juta barel per hari? Atau ada hal-hal yang perlu kita adjust lagi mengingat realisasi produksi kita akhir-akhir ini? Apa yang terrefleksi di sana? Ya, kalau target 1 juta barel itu secara teknis ya itu mungkin sekali terjadi. Oke. Ya, sangat mungkin terjadi karena itu data-datanya sudah kita punyai. Sebagai contoh, kalau kita lihat 1 juta barel ini kan ada beberapa kue lapis ya. Pertama adalah bagaimana caranya mempertahankan existing production, kemudian bagaimana kita memaksimalkan existing production ya, aset yang sekarang, kemudian ada langkah-langkah resource to production. Jadi yang tadinya lapangan-lapangan yang sudah ditemukan tidak diproduksikan, kita akan coba usahakan segera diproduksikan. Kemudian ada EOR, baik itu chemical dan EOR lainnya seperti water flood dan sebagainya. Kemudian eksplorasi. Eksplorasi sendiri itu kita angka yang paling yang kita letakkan di situ adalah angka yang realistis lah, mungkin sekitar 1,5% saja keberhasilan itu bisa menaikkan 1 juta. Kuncinya adalah bagaimana caranya supaya tadi keekonomian lapangan nanti ketika apakah dia marginal, kalau yang besar-besar mungkin gampang ya. Tapi kalau yang marginal ini bisa kita kembangkan. Nah, seperti stimulus tadi ya. Makanya kami dengan Kementerian SDM sekarang sedang kerja keras ini bagaimana caranya untuk mengimprove fiskal kita. Ini terkait ya, misalnya di sektor-sektor yang kaitannya dengan pajak atau sewa aset. Nah, ini akan kita kurangi agar supaya nanti pendapatan daripada si K3S ini meningkat, kemudian depresiasinya misalnya selama ini mungkin sampai 10 tahun dari investasi dia kita bisa kurangi sampai 5 tahun misalnya. Kemudian first trend petroleum misalnya, apakah 10-20% kebesaran kita kurangkan 10%, sehingga ini keuntungannya adalah tidak hanya buat K3S tapi buat negara. Kalau tidak kita tidak bisa unlock mencapai 1 juta barel. Itu kira-kira yang kita kerjakan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.